warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas C akan mempresentasikan tentang fluida. Adapun anggota kelompok kami, Desi Ayu Pahila, Dewa Pratama Putra, Farah Septianto, Gina Hidayatul Kalima, Putri Sekar Hamidah, dan Adel Nilatama Putri. Apa itu fluida? Fluida merupakan sesuatu yang dapat mengalir, sehingga sering disebut sebagai zat alir. Fasa zat cair dan gas termasuk ke dalam jenis fluida. Fluida terdapat dua jenis, yang pertama ada dinamik, sebagai contohnya adalah pesawat, dan yang kedua ada statis, sebagai contohnya ada kapal. Pertama, fluida dinamik. Fluida dinamik adalah subdisiplin dari mekanika fluida yang mempelajari fluida bergerak, terutama cairan dan gas. Penyelesaian dari masalah dinamika fluida biasanya melibatkan perhitungan banyak properti dari fluida, seperti kecepatan, tekanan, kepadatan, dan suhu sebagai fungsi ruang dan waktu. Lalu, fluida cair terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu diantaranya 1. Molekul-molekul terikat secara longgar namun tetap berdekatan. 2. Tekanan yang terjadi karena ada gaya gravitasi bumi yang bekerja padanya. 3. Tekanan terjadi secara tegak lurus pada bidang. Lalu terdapat juga fluida gas yang memiliki ciri-cirinya juga, diantaranya 1. Molekul bergerak bebas dan saling bertumbukan. 2. Tekanan gas bersumber pada perubahan momentum disebabkan tumbukan molekul gas pada dinding. 3. Tekanan terjadi tidak tegak lurus pada bidang. Mengenai massa jenis, suatu sifat penting dari jet rasio massa terhadap volumenya. Dalam dunia medis, massa jenis sering dinyatakan sebagai specific gravity atau SG. Dalam 1 GR persisi sama dengan 1000 kg per meter kubik. Adapun air pada 4 derajat Celcius memiliki densitas 1 SG. Rumus dari massa jenis atau Rho sama dengan M massa benda per V volume benda. Soal massa jenis. Beberapa ikan seberat 1 kg dimasukkan dalam tabung yang mempunyai diameter 0,5 meter, yang berisi air dengan ketinggian 1 meter, sehingga permukaan air meningkat 0,7 meter. Berapakah massa jenis ikan-ikan tersebut? Jawab. Diketahui, massa 1 kg, diameter 0,5 meter, tinggi awal 1 meter, perubahan tinggi 0,7 meter, ditanyakan massa jenis atau Rho. Dijawab, volume tabung V sama dengan 1/4 dikali 3,14 dikali 0,5 kuadrat dikali 1, yaitu jumlahnya 0,19625 atau dibulatkan menjadi 0,196 meter kubik. Volume setelah ada ikan. Pi sama dengan 1/4 dikali 3,14 dikali 0,5 kuadrat dikali 1,7 sama dengan 0,3336 atau dibulatkan menjadi 0,33 meter kubik. Jadi volume ikan, yaitu rumusnya Pi sama dengan Pi akhir dikurangi Pi awal. Pi akhir yaitu 0,33 dikurangi Pi awal 0,196 sama dengan 0,138 meter kubik. Jadi massa jenis ikan yaitu Rho sama dengan M per Pi, yaitu massanya 1/0,138, yang hasilnya adalah 7,246 atau dibulatkan menjadi 7,25 kg per meter kubik. Tekanan. Dalam ilmu fisika, tekanan diartikan sebagai gaya per satu luasan, di mana arah gaya tegak lurus dengan luas permukaan. Secara matematis, tekanan dinyatakan dengan persamaan P per F per A, di mana P sebagai tekanan, F sebagai gaya, dan A sebagai luas permukaan. Satuan gaya atau F adalah Newton.
atau N. Satuan luas adalah meter persegi atau meter kuadrat. Karena tekanan adalah gaya per satuan luas, maka satuan tekanan adalah Newton per meter kuadrat. Nama lain dari Newton per meter kuadrat adalah Pascal atau FA atau PA. Pascal dipakai sebagai satuan tekanan untuk menghormati Blaise Pascal. Rumus tekanan yaitu F gaya per A luas. Yaitu ada rumus panjangnya yaitu P sama dengan mg per A, VG per A sama dengan PG per V per A sama dengan PGH. Hukum Pascal. Hukum Pascal adalah salah satu hukum dalam ilmu fisika yang berhubungan dengan zat cair dan gaya-gaya yang ada padanya. Mempelajari fisika tidak lengkap jika tidak mengetahui bunyi hukum Pascal. Hukum Pascal dirumuskan dengan istilah PA. Pascal yaitu sebuah satuan turunan yang untuk tekanan. Sesuatu dengan bunyinya, maka hukum Pascal dirumuskan sebagai berikut. P1 sama dengan P2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. P sama dengan tekanan. F adalah gaya dan A adalah luas. Contoh soal. Hitunglah tekanan total yang dialami sebuah benda yang tercelup dalam sumur pada kedalaman 10 meter dari permukaan air sumur. Jika percepatan gravitasi di daerah itu adalah 10 meter per second kuadrat. Jawab. Diketahui kedalaman 10 meter, gravitasi 10 meter per second kuadrat. Ditanyakan, P, tekanan total. Jawab, massa jenis air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Jadi, P sama dengan rho GH. Rho-nya 1000, gravitasinya 10, kedalamannya 10. Jadi 1000 dikali 10 dikali 10 sama dengan 100.000 Pascal. Prinsip Archimedes. Prinsip Archimedes mengatakan bahwa gaya apung ke atas yang diberikan pada benda yang direndam dalam cairan, baik yang terendam seluruhnya atau sebagian, sama dengan berat cairan yang dipindahkan benda tersebut dan bekerja dalam arah ke atas di pusat massa dari cairan yang dipindahkan. Prinsip Archimedes adalah hukum fisika yang mendasar bagi mekanika fluida. Hukum ini dirumuskan oleh Archimedes dari Sirakusa sekitar tahun 250 sebelum Masehi dalam On Floating Bodies. Archimedes mengatakan bahwa setiap benda yang direndam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida diangkat oleh gaya yang sama beratnya dengan berat fluida yang dipindahkan oleh objek. Dirumuskan FA sama dengan rho G V. FA yaitu tekanan Archimedes, rho yaitu massa jenis, G yaitu gravitasi, V yaitu volume benda yang tercelup. Benda pada prinsip Archimedes memiliki 3 keadaan, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Pada saat melayang, berat benda sama dengan hukum Archimedesnya, yaitu W sama dengan FA. Pada saat tenggelam, berat benda lebih besar dari hukum Archimedesnya, yaitu W lebih besar dari FA. Pada saat terapung,
W lebih kecil dari FA. Soal, berat benda di udara adalah 100 Newton, sedangkan bila ditimbang di dalam air beratnya 50 Newton. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, maka massa jenis benda adalah dalam kurung kilogram per meter kubik. Jawab, gaya A sama dengan 100 Newton dikurangi 50 Newton sama dengan 50 Newton. Rho B sama dengan berat dikali rho air per gaya A sama dengan 100 dikali 1000 per 50 sama dengan 2000 kg per meter kubik. Hidrodinamika, syarat fluida ideal atau Bernoulli. Zat cair tanpa adanya geseran dalam atau cairan tidak viskos. Zat cair mengalir secara stasioner atau tidak berubah dalam hal kecepatan, arah maupun besarnya atau selalu konstan. Zat cair mengalir secara steady, yaitu melalui lintasan tertentu. Zat cair tidak termampatkan atau incompressible dan mengalir sejumlah cairan yang sama besarnya atau kontinuitas. Kontinuitas. Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dalam dari satu tempat ke tempat lain. Sebelum menurunkan hubungan, Anda harus memahami beberapa istilah dalam aliran fluida. Garis aliran atau streamline diartikan sebagai jalur aliran fluida ideal atau aliran lunak. Delta M1 sama dengan delta M2. Rho 1 dikali A1 dikali V1 sama dengan Rho 2 dikali A2 dikali V2. Persamaan di samping adalah persamaan kontinuitas karena sifat fluida yang incompressible atau massa jenisnya tetap. Maka persamaan itu menjadi A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Persamaan di atas menunjukkan bahwa kecepatan fluida berkurang ketika melalui pipa lebar dan bertambah ketika melewati pipa sempit. Karena itulah, ketika kita sedang berperahu di sebuah aliran sungai, perahu akan melaju semakin cepat ketika celah hujan semakin menyempit. Contoh soal, air mengalir dari pipa yang berjari-jari 3 cm dan keluar melalui sebuah keran yang berjari-jari 1 cm. Jika kecepatan air yang keluar dari keran 3 meter per sekon, berapakah kecepatan air dalam pipa? Jawabannya yaitu diketahui. R1 sama dengan 3 cm, R2 sama dengan 1 cm, V2 sama dengan 3 meter per sekon. Ditanyanya yaitu V1. Jawab. V1 dikali A1 sama dengan V2 dikali A1. V1 dikali VR1 kuadrat sama dengan V2 dikali VR1 kuadrat. V1 dikali R1 kuadrat sama dengan V2 dikali R2 kuadrat. V1 dikali 3 kuadrat sama dengan 3 dikali 1 kuadrat. V1 dikali 9 sama dengan 3. V1 sama dengan 3 per 9 M dikali S pangkat negatif 1. Jadi kecepatan air dalam pipa adalah 1 per 3 M dikali S pangkat negatif 1. Viskositas. Viskositas ialah suatu istilah ilmiah yang menggambarkan suatu resistensi terhadap suatu aliran fluida. Fluida itu dapat menjadi cair atau juga gas. Namun istilah ini sering dihubungkan dengan cairan. Debit aliran fluida dipengaruhi oleh tahanan yang bergantung pada panjang pembuluh, diameter pembuluh, kekentalan zat cair, dan tekanan. Rumusnya yaitu Q sama dengan VR pangkat 4 dikali P1 dikurang P2 per 8 dikali N dikali L sama dengan V per T sama dengan VR pangkat 4 dikali P1 dikurang P2 per 8 dikali N dikali L. Keterangan N sama dengan viskositas.
R sama dengan jari-jari pembuluh, L sama dengan panjang, P sama dengan tekanan, V sama dengan volume, T sama dengan waktu. Contoh soal, sebuah bola besi yang berjari-jari 0,2 cm Pro B sama dengan 5.000 kg per meter kubik dijatuhkan ke dalam sebuah drum yang berisi minyak. Jika koefisien viskositas minyak N sama dengan 11 dikali 10 pangkat negatif 2 kg per meter sekon, maka hitunglah kecepatan terminalnya. Jawabannya yaitu diketahui R sama dengan 0,2 cm, Pro F sama dengan 900 kg per meter kubik. Pro B sama dengan 5.000 kg per meter kubik. N sama dengan 11 dikali 10 pangkat negatif 2 kg per meter sekon. Ditanyakan, kecepatan terminal VT. Jawab, VT sama dengan 2 dikali R kuadrat dikali G per 9N dikali Pro B dikurang Pro F. VR sama dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 3 diangkat 2 dikali 10 per 9 dikali 11 dikali 10 pangkat negatif 2 dikali 5.000 dikurang 900. VT sama dengan 0,165 meter per sekon. Jadi, kecepatan terminal bola besi adalah sebesar 0,165 meter per sekon. Sekian penjelasan dari kami tentang fluida. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami yang kurang berkenan. Sampai jumpa.